Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tradi Rahman, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Peminatan Kesehatan Keselamatan Kerja, NIM 70200119055. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu radiasi di tempat kerja. Adapun definisi radiasi. Radiasi mendeskripsikan setiap proses di mana energi bergerak tanpa melalui media atau melalui ruang, dan akhirnya diserap oleh benda lain. Orang awam sering menghubungkan kata radiasi, ionisasi, misalnya sebagaimana terjadi pada senjata nuklir, reaktor nuklir, dan zat radioaktif. Tetapi juga dapat merujuk kepada radiasi elektromagnetik, yaitu gelombang radio cahaya, inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, dan X-ray. Radiasi akustik atau untuk proses lain yang lebih jelas. Radiasi terbagi menjadi dua, yaitu radiasi ionisasi dan radiasi non-ionisasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu radiasi ionisasi. Jadi, radiasi ionisasi merupakan bentuk-bentuk radiasi yang pada interaksi dengan materi, membangkitkan partikel-partikel bermuatan listrik atau ion, sumber dari lingkungan alami manusia, buatan manusia yang digunakan secara luas dalam industri, pertanian, kedokteran, dan riset ilmiah. Sumber-sumber radiasi ionisasi dapat berupa alat-alat listrik berenergi tinggi atau misalnya mesin X-ray maupun radionuklit. Adapun tipe radiasi, yang pertama itu radiasi alfa, yang kedua radiasi beta, dan ketiga radiasi gamma. Di sini saya akan menjelaskan apa itu radiasi alfa. Jadi, radiasi alfa adalah jenis peluruhan radioaktif, di mana inti atom memancarkan partikel alfa, dan dengan demikian mengubah atau meluruh menjadi atom dengan nomor massa 4 kurang dan nomor atom 2 kurang. Namun karena massa partikel yang tinggi sehingga memiliki sedikit energi dan jarak yang rendah. Partikel alfa dapat dihentikan dengan selembar kertas atau kulit. Selanjutnya saya akan menjelaskan radiasi beta. Adapun radiasi beta yaitu peluruhan beta adalah jenis peluruhan radioaktif, di mana partikel beta atau elektron atau positron dipancarkan. Radiasi beta minus B minus terdiri dari sebuah elektron yang penuh energi. Radiasi ini kurang terionisasi daripada alfa, tetapi lebih daripada sinar gamma. Elektron seringkali dapat dihentikan dengan beberapa sentimeter logam. Radiasi ini terjadi ketika peluruhan neutron menjadi proton dalam nukleus, melepaskan partikel beta dan sebuah antineutrino. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu radiasi gamma. Jadi, radiasi gamma atau sinar gamma adalah sebuah bentuk berenergi dan dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron positrон. Dan radiasi gamma terdiri dari foton dan frekuensi lebih besar dari 10⁻⁹ Hz. Radiasi gamma bukan elektron atau neutron sehingga tidak dapat dihentikan hanya dengan kertas atau udara. Penyerapan sinar gamma lebih efektif pada materi dengan nomor atom dan kepadatan yang tinggi. Bila sinar gamma bergerak melewati sebuah materi, maka penyerapan radiasi gamma proporsional sesuai dengan ketebalan permukaan materi tersebut. Selanjutnya yaitu paparan radiasi. Paparan radiasi eksternal berasal dari sumber-sumber yang terletak di luar tubuh. Efek tergantung pada daya tembus radiasi. Paparan internal disebabkan oleh zat-zat radioaktif yang masuk ke dalam tubuh, terutama melalui inhalasi atau debu radioaktif, penelanan atau air yang terkontaminasi, dan penetrasi kulit, atau khususnya melalui luka-luka pada kasus kecelakaan. Adapun pengendalian radiasi, yaitu mengurangi lamanya paparan, mempertahankan jarak yang aman antara pekerja dan sumber, dan membentengi sumber dengan bahan yang dapat menyerap radiasi. Selanjutnya itu radiasi non-ionisasi.
Jadi radiasi non-ionisiasi sebaliknya mengacu pada jenis radiasi yang tidak membawa energi yang cukup per foton untuk mengionisasi atom atau molekul. Ini terutama mengacu pada bentuk energi yang lebih rendah dari radiasi elektromagnetik, atau yaitu gelombang radio, gelombang mikro, radiasi terahertz, cahaya inframerah, dan cahaya yang tampak. Adapun radiasi non-ionisasi terbagi menjadi 3 tipe radiasi. Yang pertama itu radiasi neutron, kedua radiasi elektromagnetik, dan 3 cahaya. Dan adapun satu yaitu radiasi termal. Jadi saya akan menjelaskan apa itu radiasi neutron. Jadi radiasi neutron adalah jenis radiasi non-ion yang terdiri dari neutron bebas. Neutron ini bisa mengeluarkan selama baik spontan atau induksi fisi nuklir. Proses fusi nuklir atau dari reaksi nuklir lainnya, ia tidak mengionisasi atom dengan cara yang sama, bahwa partikel bermuatan seperti proton dan elektron tidak menarik elektron karena neutron tidak memiliki muatan, namun neutron dapat mudah bereaksi dengan inti atom yang berbagai elemen. Kedua itu radiasi elektromagnetik, yaitu mengambil bentuk gelombang yang menyebar dalam udara kosong atau dalam materi. Radiasi ini memiliki komponen medan listrik dan magnetik yang bersosialisasi pada fase saling tegak, lurus, dan ke arah propagasi energi. Radiasi elektromagnetik diklasifikasikan ke dalam jenis menurut frekuensi gelombang. Di sini termasuk dalam rangka peningkatan frekuensi gelombang radio, gelombang mikro, radiasi terahertz, radiasi inframerah, cahaya yang terlihat, radiasi ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Adapun cahaya adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang terlihat oleh mata manusia atau sekitar 400 sampai 700 nilai massa atau sampai dengan 380 sampai 350 nilai massa. Lebih luas lagi, fisikawan menganggap cahaya sebagai radiasi elektromagnetik dari semua panjang gelombang, baik yang terlihat maupun tidak. Dan yang terakhir itu radiasi termal. Radiasi termal adalah proses di mana permukaan benda memancarkan energi panas dan bentuk gelombang elektromagnetik radiasi inframerah dari radiator rumah tangga bisa atau pemanas listrik adalah contoh radiasi termal. Seperti contohnya itu panas dan cahaya yang dikeluarkan oleh sebuah bola lampu pijar bercahaya. Radiasi termal dihasilkan ketika panas dari pergerakan partikel bermuatan dalam atom diubah menjadi radiasi elektromagnetik. Gelombang frekuensi yang dipancarkan dari radiasi termal adalah distribusi probabilitas tergantung hanya pada suhu, dan untuk benda hitam asli yang diberikan oleh hukum radiasi peluncak. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.